Yo, Klinikers. Gimana nih kabarnya? Sorry ya kemarin nggak bisa tayang. Soalnya kan tahu sendiri tanggal 11-11. Jadi memang ada kesibukan yang lain ya. Ditambah lagi marketnya juga sepi juga sih. Belum ada pergerakan signifikan ya. Tapi by the way, aku mau ngucapin selamat nih kepada Bapak Ibu semua nih yang sudah ikut channel kita sejak lama ya. Ataupun kanal Telegram kita. 2 bulan yang lalu kita kan memberikan pandangan soal beef ya. Alhamdulillah Jumat kemarin breakout ya. Dalam waktu 2 bulan udah lumayan tuh. Kalau misalkan Bapak Ibu ikut plan kita, udah naiknya udah hampir puluhan persen nih. Ya minimal 10% juga udah oke gitu ya. Tinggal kita kawal terus tuh bagaimana perkembangan beef. Kalau Bapak Ibu mau tahu nih gimana sih perkembangannya selanjutnya, kalau mau request boleh di kolom komentar ya. Kemudian saya juga ucapin selamat dalam waktu 3 minggu yang ikut plan kita nih di video kita soal Goto. Selamat ya, udah capai N2 loh di 81. Satu poin lagi untuk mencapai N3 di 89 karena high-nya kemarin di 88. Congratulations ya yang udah collect di antara 56 sampai 60. Tinggal nikmatin hasilnya aja tuh. Sebenarnya konsep dari berdagang saham itu sebenarnya sama aja sih kayak kita dagang barang biasa gitu. Tinggal kita memanfaatkan momentumnya, memanfaatkan peluang-peluang yang ada kayak gitu. Kita bisa mengetahui kan dari penjelasan kami di sini kelihatan oh arahnya mau kemana, oh arahnya mau ke sini, saya harus ngapain, saya harus bagaimana kayak gitu. Bukan judi kan gitu. Jadi saya disclaimer dulu untuk pembahasan sekarang. Kalau misalkan ada penyebutan nama emiten, semata-mata hanya memberikan pandangan ya, bukan ngajak, nyuruh untuk jual maupun beli ataupun menghasut atau bagaimanapun juga. Tolong gunakan edukasi ini secara bijak ya. Sebisa mungkin kita akan mengupas tuntas dari berbagai elemen. Jadi kita berpikirnya jangan sempit tuh. Kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu kita combine jadi satu, sehingga jadilah edukasi yang terbaik, insya Allah ya. Kemarin ada yang ingat nggak nih? Ada yang udah nonton belum? Soal IHSG gimana pergerakannya? Sesuai dengan kalender astronomi ya. New Moon, 13 November, pembalikan arah. So, nikmatin tuh kenaikan IHSG yang cukup lumayan. Jadi, alhamdulillah hasil riset dari kita sudah mengakomodir ya kebutuhan Bapak Ibu semua nih. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah panik melihat berita sana sini simpang siur bla 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 blanya. Kita akan terus kawal dan bantu menjadi sebagai pelita ya. Jadi tercerahkan tuh. Jadi Bapak Ibu nggak kelantang-kelantung kemana kemari gitu. Yang nggak jelas. Gitu aja sih. Kalau untuk hujan meteorologi ini memang tidak ada pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap pergerakan dari IHSG. Jadi nanti kita akan menghadapi tuh first quarter dari pergerakan bulan, yaitu di 20 November. Nanti kita akan update lagi ya di akhir bulannya. Kira-kira full moon itu di tanggal berapa? Kalau Bapak Ibu mau cek bisa aja nyari di Google. Moonfest Jakarta gitu aja. Mau ingetin juga nih, Mercury retrograde terjadi di 13 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Impact-nya apa sih? Perlambatan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu udah pernah baca nih atau pernah dengar atau tiba-tiba muncul di FYP nih mengenai tarif cukai plastik yang akan naik di 2024.
Itu indikasi dari Mercury retrograde ya. Itu udah awal tuh gerbang perlambatan ekonomi akan terbuka. Nanti di bulan Maret akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Akankah itu ISG akan menjadi super bullish atau menjadi super bearish? Kita akan terlihat dan kita akan kawal terus ya. Kalau untuk saat ini, nikmatin dulu aja early ya window dressing. Ya, saya salah ketik kan. Conversion kita 100% ya Bapak Ibu semua. Karena kita libur jadi kita benchmarknya di 5 November aja nih. Semuanya hit ya. Jadi bukan 83 tuh, salah ketik saya. Jadi 100% malum ya. Oke, semuanya naik kecuali Pacar dan Suli yang memang sudah kita prediksikan untuk istirahat dulu tuh. Ya kan? Harapannya sih Pacar naik terus ya. Tapi Fire menjadi tolak ukur utamanya. Untuk MTech udah kelihatan di mana sektor teknologi udah mulai bergairah dikawal dengan sentimen Arto ya. Untuk IHSG sendiri memang sesuai dengan prediksi kita dari pergerakan astronomi, yaitu arahnya naik setelah mengalami fase new moon. New moon atau full moon ya? New moon, kalau nggak salah. Gitu. Kita bahas lagi yuk mengenai apa namanya saham-saham yang sangat berpotensi atau memang kira-kira akan terjadi fluktuasi di beberapa minggu ke depan atau di minggu depan ya. Pertama dari NISP, sebenarnya kalau dari NISP sendiri kelihatan nih arahnya mau koreksi tuntas minor. Namun hal ini bisa invalid ketika volume di minggu depan itu bisa bisa banyak, itu kemungkinan kecil menuju ke area 700 lagi. Tapi untuk jangka pendek sih arahnya ke kisaran 1050 menguji dari MA 200-nya yang warna biru tuh. Tapi kalau dia jebol dia maka di markdown ke 895. Sebenarnya konsep buy in rumor sell in news udah kelihatan ya, kayak model dulu tuh kalau ingat soal Panin, PNLF dan lain-lain digoreng lalu dihancurkan. Kemungkinan polanya akan sama seperti Panin Live dan kawan-kawan itu, dikarenakan NNSP ini udah keluar berita ya. Jadi kepada Bapak yang terhormat itu mungkin sedang jualan kayak gitu. Jadi kelihatan ya ada transfer antara pemegang mayoritas, bukan mayoritas sih, pemegang terbesar ke pemegang terkecil gitu. Cara teknikal memang arahnya ke MA 200 ya. Tapi itu bisa invalid juga karena secara weekly dan daily itu demand-nya memang sangat kuat. Karena weekly juga baru mulai nih. Jadi potensinya sebenarnya 50-50 ya untuk saat ini. Jadi kita butuh validasi di hari Senin atau Selasanya sih. Kayak gitu. Mungkin kalau dari early detection-nya bull trap menuju MA 200. Semoga saya salah. Kayak gitu. Kalau misalkan saya salah, alhamdulillah dia akan terus bullish dan berpotensi untuk all time high dan breakout. Sangat besar kemungkinan. Peluangnya kalau bisa dibilang untuk turun itu 40%, untuk break itu 60%. Nggak 50-50 ya. Tapi emang cenderung 50-50 sih kalau saya. Tapi kalau teknikal memang caranya ke situ ya begini. Kita harus ikut objektifnya. Jadi memang bullishnya, trennya memang bullish banget tuh. Dan potensinya akan terjadi minor correction ya, yang tadi saya bilang ke area MA 200-nya. Jadi kalau memang misalkan turun nih, harganya di bawah 1128,
Maka pos penurunannya di T1 1112, T2-nya di 1016, T3-nya di 895. Karena dia punya support di 1109, jadi perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan dia berhasil harganya di atas 1128, maka pos kenaikannya di 1156, uji kembali ya. Kemudian di 1305, lalu di N3-nya di 1375, all time high-nya. Dia breakout dari 1375, maka diperpotensi naik ke atas, kurang lebih 1500 sampai 1800. Resisten sendiri ada di 1156, jadi harus bisa kembali ke candle sebelumnya tuh. Kalau untuk koreksi tuntas ada di 765, peluangnya untuk saat ini ya, peluangnya sekitar 20%. Tapi kalau untuk EMA 200 kurang lebih 50% sampai 60%. Nah, kemarin kan saya kan yang garap 11-11 tuh. Itu bisa kelihatan tuh Bapak Ibu saya lagi ngerjain apa. Saya lagi ngerjain NY Mursida namanya. Di situ kita menyediakan platform informasi untuk Bapak Ibu semua mendapatkan barang-barang yang cukup affordable. Jadi cocok nih kalau misalkan mau buka usaha kayak UMKM atau mau bikin warung atau toko atau apapun itu ya. Bisa tuh, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Atau memang menghadapi 2024 nih yang harus mengencangkan ikat pinggang, bisa tuh nyari barang-barang murah di Mursida. Joinnya bisa lewat Telegram ataupun ke WA grup kita ya. Dijamin bakal cuan sih. Mungkin kalau Bapak Ibu yang udah sering ikutan analisa saham, mungkin bisa tuh mengaplikasikannya di situ. Jadi bisa mendapatkan harga ya pada saat murah dijual pada saat yang mahal. Lanjut ya ke emiten kopi-kopian nih, PSDN. Saya nyebutnya Pasadena. Sebenarnya namanya Prasida Aneka Niaga. Dia jualan kopi. Untuk arahnya sendiri udah kelihatan ya, ada 3 pola yang menunjukkan dia ke arah atas. Untuk yang pertama itu ada pola cup and handle di warna putih ya, targetnya bisa sampai 260. Tapi untuk yang terdekat sudah terlihat di warna kuningnya, yaitu bullish swipe drive di 133 udah hit. Dia harus wajib ke 210. Dan itu juga bertepatan dengan adanya bearish scrap. Namun sangat disayangkan, di Jumat kemarin merupakan ATH volume distribution. Dibuang semua tuh, nggak tahu kenapa tuh dibuang. Bukannya akumulasi, tapi malah distribusi. Memang nggak ada yang collect sama sekali untuk PSDN. Jadi potensi terbesarnya sekitar persentasenya 73% itu dia akan tetap gap ke 94-97. Syukur-syukur dikasih 74 ya. Nah, disitu boleh collect lagi tuh untuk melanjutkan ke arah 260. Kalau Bapak Ibu yang nyopet, bisa dilihat ya target-target atau pos-pos kenaikan atau penurunannya. Dari demand sendiri bagus ya, sama seperti yang sebelumnya itu. Secara weekly dan daily-nya juga udah bagus banget. Sama kayak NISP ya. Mirip-mirip. Jadi potensi bull trap ada. Sayangnya sekali ditunjang dengan ATH volume distribution. Perbedaannya dengan NISP itu dikawal ketat untuk tetap bullish jangka pendek karena dia ATH volume akumulasi, sedangkan kalau untuk PSDN itu distribusi. Jadi memang harus tutup gap dulu nih ke arah 94-97. Gitu, jadi kalau misalkan mau trading boleh selama harganya di atas 131. Pos kenaikannya ada di N1 133, N2-nya 162, N3-nya di 210. Karena resistennya 133, kalau udah jebol maka dia ke N2 dan N3. Sebaliknya, pos penurunannya kalau gagal dia ada di T1 di 126, T2-nya 100, supportnya di 100,
T3-nya lalu jebol ke 94 lalu ke 74. Saya harap sih bakal jebol dulu ya ke 94 kayak gitu. Karena targetnya lumayan ke 210 untuk swing jangka pendek ya. Udah mulai ngebull atau mau lanjut? Lanjut ya. Sebelumnya jangan lupa ya di subscribe, komen-komen dong, sepi banget nih ya. Kalau perlu dibagikan ke teman-temannya juga nih biar ada diskusi ya. Kalau mau request juga boleh ya di kolom komentar. Gak usah takut. Selanjutnya ada bull. Dulu bull itu sempat kita arahkan, bukan kearahkan sih, memang prediksikan ke 282 dulu sebelum turun. Namun berkata lain, dia harus di markdown ke arah 56. Kita tidak melakukan apa-apa waktu itu. Kita diam dulu, kita lihat dulu pergerakannya seperti apa. Setelah udah oke nih, maka kita lihat ada sedikit pola yang cukup berubah. Dimana dulu adalah bull ini repo. Kayaknya udah selesai repo nih. Setelah dia di markdown ke 56. Maka dari teknikal juga udah kelihatan ada dua pola yang mengarah ke atas, ya warna kuning dan juga warna putih. Dan memang arahnya ke 282 dulu. Kayak gitu. Ternyata memang diturunkan dulu untuk naik daripada naik dulu untuk turun. Lebih bagus sih, kayak gitu. Jadi memang kita harus menantikan bull ini lebih amannya di atas 117. Kayak gitu. Kalau dari segi Fibonacci sih sudah valid ya ke arah 282. Ditambah lagi target bullish wave drive-nya juga arah ke sana. Invertnya juga ke 248 tuh. Jadi cukup oke. Untuk Bapak Ibu yang nyangkut, nggak usah khawatir ya. Pasti kejemput kok. Nggak aja weekly-nya. Daily-nya juga sama kan akumulasi. Ya udah, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau nggak salah bull itu private placement ya. Nanti saya coba cari tahu lagi ya. Nanti kita coba update lagi di minggu depan insya Allah. Kayak gitu. Seingat saya sih gitu, ada pergantian Bapak supir mungkin gitu. Jadi reponya udah selesai gitu, diganti gitu dengan supir yang baru mungkin ya. Ya udah, kalau kita lihat sih polanya reversal trend ya, dari bearish menuju bullish. Tinggal validasi aja beberapa bulan ke depan. Semoga awal tahun udah terlihat ya di atas 117. Syukur-syukur udah 200-an. Dan ini udah terlihat sirkulasinya sudah berakhir reponya. Dan ada terlihat indikasi semua akumulasi. Dia ada gap di 127 sampai 133, kita naik dulu ke atas. Jadi pos kenaikannya kemungkinan besar sangat besar ya untuk bull. Kalau dia ditutup di atas 94, maka N1-nya di 117, N2-nya 121, N3-nya 168. Resistennya di 117. Kalau gagal, pos penurunannya di T189, T2-nya 86, T3-nya 84. 94 ini adalah supportnya. Jadi perlu diwaspadai juga ya, jangan sampai jebol 94 nih. Kalau dia gagal ke T3, maka dia koreksi tuntas di 69. Oh ya Bapak Ibu, kalau mau ada kritik saran boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Kita juga mau terima kasih sudah setiap hari Minggu tuh selalu setia menonton kita. Jangan lupa dukung kita, klik like, ditekan tombol loncengnya, dicongkling tuh tombol loncengnya, lalu di subscribe biar nggak ketinggalan tuh mengenai analisa-analisa dari kita. Lalu perbanyaklah amal jariah dengan cara membagikan video ini ke teman Bapak Ibu semua yang membutuhkan. Siapa tahu ada yang punya ya, kayak gitu. Atau mau yang mau belajar trading gitu, silahkan. Kalau mau belajar bersama kita, mampir ke link Tree kita ya. Ada di slide ini atau di kolom deskripsinya nantinya.
Oke, sekian untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. See you.